serta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sopeng, Bapak pejabat pengawas, Bapak pejabat fungsional, dan PPNPN yang sempat hadir pada tempat ini, dan saya hormati dan saya cintai warga masyarakat yang hadir di acara penyuluhan ini. Baik, sudah banyak yang telah dijelaskan oleh Ibu Kakan terkait dengan awal rencana PTSL, kemudian berubah menjadi Redis, dan pembiayaannya bagaimana itu sudah dijelaskan sama Ibu. Saya cuma menjelaskan secara detail terkait dengan apa sih itu Redis. Jadi Redis itu adalah sejatinya adalah pemerintah atau negara itu membagi tanah kepada masyarakat. Objeknya adalah yang pertama, objek daripada Redis adalah yang pertama pelepasan kawasan hutan. Kemudian yang kedua tanah-tanah swapraja. Apa yang dimaksud tanah-tanah swapraja? Tanah-tanah yang pernah dikuasai oleh kerajaan atau datuk-datuk. Itu swapraja namanya. Kemudian tanah ex-HGU. Kemudian tanah-tanah transmigrasi. Selanjutnya tanah negara yang dikuasai masyarakat. Mungkin pada umumnya di Sopeng ini untuk tanah-tanah yang selain tanah negara yang dikuasai masyarakat itu masih kurang. Yang paling banyak adalah tanah negara yang dikuasai masyarakat seperti bapak-bapak ini. Kemudian itu tadi objek dari redistribusi. Kemudian terkait dengan subjek redistribusi, itu ada beberapa. Yang pertama persyaratannya satu, pekerjaannya itu buruh, kemudian nelayan, buruh honorer, pegawai honorer, kemudian apabila dia PNS itu pangkatnya tidak melebihi dari 3A. Jadi kalau bapak-bapak PNS mempunyai tanah pertanian, golongannya dia 3B, itu tidak termasuk dalam redistribusi tanah. Kemudian kalau dia polisi itu pangkatnya paling kurang, paling atas itu Letnan 2. Kalau dia tentara, Letda. Kalau dia kepolisian Irjen, Ibda, Inspektorat 2. Kedua, itu persyaratan subjeknya. Jadi selain itu tidak masuk dalam redistribusi tanah. Kemudian ada juga dikenal dengan tanah absente. Tanah absente ini apabila lokasinya ada di Panincong, tetapi pemiliknya berada di luar kecamatan dan di luar kabupaten, itu tanah absente. Kemudian ada namanya juga kelebihan maksimum. Jadi masyarakat yang mempunyai 5 hektar untuk tanah pertanian itu hanya bisa didaftarkan di bawah 5 hektar atau 5 hektar, di atasnya tidak bisa lagi. Jadi umpamanya tanah ada 6 hektar. Yang bisa kita daftar itu 5 hektar. Yang 1 hektarnya tidak bisa lagi. Karena sudah memasuki batas kelebihan maksimum. Itu, Bu. Jadi subjeknya tadi itu, kemudian pelaksanaannya terkait itu, Pak. Seperti kabupaten lain, saya aja orang datang ke sini, Pak, 2018 pingin Sopeng maju. Saya bukan siapa-siapa, seorang dari seberang sana, Pak. Pingin Sopeng maju. Jadi saya tentu pingin juga, apalagi bapak-bapak. Jadi yang kami usulkan itu banyak dia coret. Penincong salah satu. Desa apa, ada beberapa 4 desa kita akan muncul nih Kabupaten Sopeng ini, desa lengkap. Ke depan kita akan menjadi kecamatan lengkap. Dan sini juga satu saat akan menjadi begitu, kita mendekat, merapat, menyeluruh. Barangkali sudah dengar artinya biasa dari saya ya, Ibu ya. Jadi kita akan mendekat, merapat, menyeluruh dari desa lengkap menjadilah kecamatan lengkap. Pada tahun 2024, seluruh bidang tanah di Sopeng ini sudah harus terukur, Pak. Sudah harus terukur, terpetakan. Terdaftarnya mungkin bertahap ya. Terdaftar itu artinya sampai sertifikat. Tapi terukurnya dulu. Jadi semua bidang tanah tidak ada yang tidak terpetakan.
Semuanya kita bisa lihat nanti, apalagi kami sudah masuk ke era digitalisasi. Jadi bapak-bapak bisa melihat melalui aplikasi Sentuh Tanahku, tanah bapak lewat aplikasi saja. Apabila sudah terukur dan jadi dasar lengkap. Bapak berada di Jakarta, bapak bisa lihat tanah bapak. Bapak mau beli tanah dari Jakarta, bapak dari negara ini aman, sehat. Kita tidak seperti ini lagi. Insya Allah itu rencana manusia, Pak ya. Memutuskan Tuhan. Seperti ini lah. Kami sudah rencanakan baik-baik. Ada atas, orang bilang di atas langit masih ada langit. Ternyata dicoret. Jadi, kenapa Pak Mansur inilah yang pengobat hati. Kalau tidak Bapak Nolo. Harus berterima kasih. Tepuk tangan dulu sama Pak Mansur. Setiap tahun dia nih Pak selalu pengobat hati yang luka. Tahun lalu juga itu 10.000 loh Pak. Tiba-tiba saya pun jadi 4.000, bayangkan. Nah, jadi siapa pengobat luka? Dia juga ini, daripada tidak dikasih dari 200 di sini. Tapi kalau PTSL itu memang beribu-ribu, tapi untuk jadi satu desa lengkap. Insya Allah satu saat sini. Jadi ibu desa siap-siap saja. Sebab PTSL itu Pak, sebelum kita bekerja, kita sudah masuk di kerja di kantornya, studionya, atau dicoret. Jadi kita sekarang desa Buluwe itu dapat 1.000 dari desa Buluwe. Dan rencana harus ke Makassar tadi. Tapi Pak Mansur bilang ibu sampai hatinya kalau saya ikut di sini. Jadi saya boleh lah, tapi dimajukan Pak ya. Nama juga anak-anak, kalau ada ibunya lain juga semangatnya. Jadi permohonan kedua, permohonan maaf ya Bapak Ibu, Ibu bilang karena PTSL di sini Ibu ya, ternyata di ready sama-sama program strategis nasional. Dipatok memang sebelum tim pengukuran dari BPM untuk turun mengukur. Jadi patok-patok yang bisa kita pakai, apakah dari pipa besi yang dari 1 inci kita bisa potong 50 cm baru kita cat merah, baru kita pasang di batas-batas sudut-sudut tanah kita, dengan catatan kita harus panggil tetangga sebelah menyebelah. Yang kedua, kita bisa pakai juga pipa paralon yang kita bisa corpa itu dengan 50 cm juga kita bisa tanam dengan cat merah juga. Kecuali kalau batas yang sudah ada temboknya atau pagar itu tidak dipasangi lagi patok. Jadi saya minta kerelaan bapak-bapak ibu supaya kalau tim pengukuran nanti supaya ditemani nanti untuk ke lokasi untuk kelancarannya pengukuran. Saya kira sampai sekian barangkali di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin sudah mengusulkan Panicong untuk masuk PTSL. Untuk PTSL itu 2 tahun ini 2021, 2020, 2021 itu jumlahnya berubah. 2020 mendekat, merapat, menyeluruh. Itu kami memutuskan di sini setelah kantor ya, setelah saya